Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sallamana wa ballagana syahras siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah kita pada malam hari ini sudah berada pada malam yang ke-11 ataupun malam transisi, malam perpindahan, malam peralihan fase. Karena bulan Ramadan ini terbagi kepada 3 fase. Sebagaimana sabda beliau, syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqum minan nar. Jadi di fase yang pertama ataupun di 10 yang pertama yang sudah kita lewati bersama, di situ Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, mencurahkan iradatul khair. Itu yang dinamakan dengan rahmat. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, mengiradah kebaikan kepada kita semua. Berarti di situ kita dapat melakukan introspeksi diri, dapat melihat diri kita, apakah kita termasuk orang yang dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Apakah kita 10 hari pertama berada dalam kebaikan ataupun tidak? Itu jawabannya ada pada diri masing-masing kita. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin banyak amalan-amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama, pertanda curahan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita juga semakin banyak. Kita pada malam hari ini sudah beralih dari fase rahmat kepada fase maghfirah, yaitu memperoleh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah 10 malam ke depan, mulai dari malam ini, kita sama-sama mengusahakan untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan momentum Ramadan, momentum bulan yang Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan di bulan ini. Pahala sunnah yang kita lakukan di bulan ini kasawabil fardi, sama seperti pahala solat fardu, amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Sedangkan nanti di 10 akhir, fase itqum minan nar, fase Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia daripada api neraka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya salah satu kebiasaan beliau di fase yang terakhir ini beliau melakukan iktikaf. Semenjak sehabis salat Isya sampai dengan sahur. Ataupun di malam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di fase yang terakhir beliau mengejar yang namanya malam Lailatul Qadar. Biasanya pengalaman-pengalaman aulia dulu, pengalaman-pengalaman ahli ibadah dulu diceritakan di dalam kitab-kitab, baik kitab yang Nahdlatul Talibin ataupun kitab-kitab yang lain, bahwa Lailatul Qadar ini terletak pada malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan lain sebagainya. Maka kita harus berusaha di bulan ini untuk meningkatkan amalan kita, meningkatkan ibadah kita. Nah, itu nasihat yang sering disampaikan oleh para dai ataupun yang memberikan tausiah setelah sholat tarawih. Tapi sebenarnya di balik itu semua ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Ada satu hal yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan sebuah amalan. Apa itu? Ilmu pengetahuan. Karena al-amalu bila ilmin lam yakun. Amal yang kita lakukan jika tidak didasari oleh ilmu pengetahuan tidak akan pernah dianggap, tidak akan pernah ada. Karena tidak ada yang namanya amalan ini berdasarkan hasil tiru, berdasarkan hasil melihat orang lain, nggak ada. Ilmu ini dipelajari, ilmu ini harus berguru.
Karena sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu." Fasyaitanu syaikhu. Siapa yang tidak ada guru, siapa yang tidak mau berguru, maka gurunya adalah syaitan. Maka setidaknya ada berapa ilmu pengetahuan yang perlu kita persiapkan. Ada 3 ilmu pengetahuan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama sekali, ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fikih. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Sebagaimana Syekh Ibrahim Al-Lakani mengatakan, wa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba. Lillahi wal jaiza wal mumtani'a liruslihi wa mislu dza liruslihi fastami'a. Nah, itu yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Lakani. Setiap orang yang sudah mukallaf, setiap orang yang sudah dibebankan hukum, maka dalam ranah ilmu tauhid setidaknya dia harus mengetahui 3 hukum akli. 3 hukum. Hukum wajib, mustahil, dan jaiz. Apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jaiz. Kenapa demikian? Kemudian beliau melanjutkan alasannya. Iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Karena setiap orang yang ketauhidannya, yang ilmu tauhidnya tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, tapi berdasarkan taklid. Iz kullu man qallada. Apa itu taklid? Akhdhu qaulin akhar bila hujjah. Mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui hujjah, tanpa mengetahui dalilnya. Kenapa kamu mengatakan Tuhan itu ada? Karena guru saya yang bilang ada. Kenapa kamu bilang Tuhan itu mustahil bersifat dengan Adam? Karena guru saya yang bilang seperti itu. Maka keimanan yang seperti itu, iman orang taklid. Iman yang diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan ada sebagian ulama yang sangat ekstrim. Salah satunya Ibnu Arabi. Beliau mengatakan, iman orang taklid ini tidak sah. Karena kenapa? Karena rentan lam yakhlu min tardidi. Rentan terjadinya keraguan. Rentan keimanan yang kita bangun itu runtuh seketika. Ketika datang syubhat dari orang lain, dari misionaris, dari ateis, dan lain sebagainya. Iman orang yang seperti itu rentan terjadi keraguan. Makanya kita harus belajar. Kita harus tahu. Kita harus melakukan nazar bahasa tauhidnya. Harus berpikir, kenapa Allah Subhanahu wa taala ada? Dan lain sebagainya. Kemudian ilmu yang kedua, yang perlu kita ketahui itu adalah ilmu fikih. Karena fikih itu adalah kita belajar bagaimana tata cara sholat kita yang benar. Bagaimana puasa kita yang benar. Bagaimana ibadah-ibadah kita yang lain yang benar. Di situ kita belajar. Di situ ditanamkan mana rukun, mana syarat. Yang mana rukun dan syarat ini adalah 2 hal yang sangat berpengaruh terhadap sahnya sebuah ibadah. Karena sebagaimana pengertian daripada sah, apa itu sah? Majtama'a fihi ruknun wa syartun. Sesuatu yang ada rukun dan syarat di dalamnya. Salat kita, kapan salat kita sah? Ketika ada rukun dan syaratnya. Kapan puasa kita sah? Ketika ada syarat dan rukun di dalamnya. Makanya kita perlu belajar ilmu fikih. Kemudian ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmun yu'lamu bihi ahwalul qalbi wasairul hawas. Ilmu pengetahuan yang dengan ilmu itu kita mengetahui kondisi hati kita dan seluruh anggota yang lain. Kondisi hati kita sedang berburuk sangka kepada orang lain. Kondisi hati kita sedang Sedang hasad, sedang ada iri. Di mana kita tahu bahwa ada iri dalam hati kita? Dengan cara mempelajari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang menjaga amalan kita. Karena para ulama mengibaratkan
Tauhid ini sebagai tanah, fikih ini sebagai tanaman, tasawuf ini adalah sebagai pagarnya ataupun hal yang menjaga tanaman yang kita tanam tadi. Ada tauhid, tidak ada fikih, sia-sia. Ada tanah, tidak ada tanaman, sia-sia. Ada fikih, tidak ada tauhid, juga tidak tahu kita mau nanamnya di mana. Ada tanaman, ada tanah, tapi kita tidak menjaga, tidak memagari, tidak menyemprot dari hama, dan lain sebagainya, maka juga sia-sia. Maka setidaknya ada ilmu pengetahuan yang perlu kita pelajari, fikih, tauhid, dan tasawuf. Maka pada momentum bulan Ramadan ini, selain kita meningkatkan amalan kita, juga kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Semoga diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.